Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Sudah siap belajar? Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih membahas tentang persamaan kuadran, tapi materi yang kita bahas hari ini ada dua, yaitu menentukan jenis persamaan kuadrat dengan diskriminan. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat baru. Yuk, kita langsung saja ke materi. Diskriminan, apa sih diskriminan? Kamu sudah tahu diskriminan itu apa? Ya, definisi dari diskriminan adalah hubungan antara koefisien dalam persamaan kuadrat untuk mencari akar dari persamaan dan ciri-ciri yang lainnya. Nah, rumus diskriminan tersebut adalah seperti ini. D besar itu adalah lambang dari diskriminan. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus dari diskriminan. Tolong dihafalkan. Nah, jenis-jenis akar berdasarkan nilai diskriminan itu ada 3. Yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar yang berbeda. Berarti X1 dan X2-nya nilainya tidak sama. Lalu, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak punya akar atau tidak bisa difaktorkan. Nah, yang terakhir, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar yang sama. Berarti X1 dan X2-nya angkanya sama. Yuk, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Ini dia contoh soalnya. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar dari 1. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. 2. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah X kuadrat min 5X plus 7 sama dengan 0. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Seperti pelajaran yang lalu, A itu adalah depan X, koefisien depan X kuadrat. B itu adalah koefisien depan X ini. C adalah konstanta. Nah, A-nya berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, dan C sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan itu sendiri. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi sama dengan B-nya kita masukkan, B-nya min 3. Oh, berarti min 3 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1 kali 1, C-nya 2 dikalikan 2. Kemudian kita hitung satu persatu. Min 3 kuadrat berapa? 9. 4 dikurangi 4 kali 1 kali 2 berarti 8. 9 dikurangi 1, 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Nah, karena D-nya ini lebih besar dari 0, maka jenis akarnya adalah berbeda. Apa sih maksudnya berbeda? Maksudnya berbeda itu jika X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 kita faktorkan. Nah, bentuknya akan seperti ini. X min 2 kalikan dengan X min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita cari akarnya. Berarti X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Nah, ini akarnya kan ada 2. Akarnya kan berbeda. X sama dengan 2, X sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti persamaan kuadrat ini mempunyai akar yang berbeda kalau D-nya, nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Oke, sudah jelas? Untuk yang kedua, bagaimana kalau X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0? Sama langkahnya.
Kita telaah dulu A-nya, B-nya, C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 9. Kemudian kita masukkan ke rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Oke ya, nilai A, B, C-nya kita masukkan. Berarti min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9. Kemudian D kita hitung, min 6 kuadrat berapa? 36. 4 kali 1 kali 9 juga 36. Berarti 36 dikurangi 36, berarti D-nya sama dengan 0. Oke, karena D-nya sama dengan 0, maka jenis akarnya adalah sama. Maksudnya sama gimana? Jika x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0 kita faktorkan, hasilnya akan seperti ini. Nah, lihat, sama kan? Faktornya sama, x min 3 dikali x min 3. Nah, berarti kalau kita tentukan akarnya adalah x3 saja. Nah, berarti kedua akarnya ini sama. Yuk, lanjut. Untuk yang ketiga, x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 0. Sama, langkahnya kita telaah dulu. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 7. Kemudian D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan satu persatu angkanya. Min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 7. Min 5 kuadrat berapa? 25. 25 4 kali 7 28. Berarti 25 kurangi 24. Oh, hasilnya negatif. Berarti kalau negatif D-nya kurang dari 0. Berarti jenis akarnya imajiner atau tidak punya akar. Udah cukup jelas ya tentang diskriminan, mudah. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat baru atau biasanya disingkat dengan PKB. Yuk, berikutnya. Nah, bila diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya X1 dan X2, maka nih hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya. Kemudian hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat, nah rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini langkah berikutnya, rumus berikutnya. Berarti kalau ada persamaan kuadrat kan punya akar. Akarnya X1 dan X2. Nah, kalau akar kedua akar tersebut itu dikalikan, nah rumusnya cukup pakai rumus C per A. Nah, kalau yang diminta nanti hasil akarnya dijumlahkan, maka rumusnya cukup pakai min B per A. Next, contoh soal biar lebih jelas. Diketahui persamaan kuadrat 2 X kuadrat min 5X min 8 sama dengan 0. A. Tentukan hasil kalinya. B. Tentukan hasil penjumlahan akarnya. C. Tentukan ini hasil dari 2 kali X1 tambah X2 dikurangi X1 kali X2. Yuk, langkah pertama diapakan dulu? Nah, langkah pertama ya kita telaah. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 8. Kalau yang ditanyakan hasil kali, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Nah, rumusnya tadi X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Oh, C-nya min 8. Berarti min 8 diper 2. Nah, min 8 diper 2 sama dengan min 4. Nah, gampang kan? Kalau hasil penjumlahan ya kayak gitu. Tadi hasil di rumusnya apa? Rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, B-nya berapa? B-nya min 5, Bu. Berarti min kali min 5 per 2. Nah, min kali min plus. Berarti 5 dibagi 2 hasilnya 2,5. Nah, mudah bukan? Kalau yang C, 2 kali X1 ditambah X2 dikurangi X1 kali X2. Nah, kita tinggal masukkan aja.
X1 tambah X2 tadi berapa? 2,5. Kita masukkan di sini. Berarti 2 kali 2,5 dikurangi X1 kali X2 tadi min 4, tinggal dimasukkan di sini. Dikurangi min 4. Min kali min plus. Berarti 5 ditambah 4. 5 tambah 4 9. Nah, sangat mudah bukan? Nah, berikutnya kita masuk ke intinya, yaitu menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, rumus untuk menentukan persamaan kuadrat baru ini X kuadrat ditambah dalam kurung P tambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Kalau seperti ini aja kurang jelas kan? Kita langsung masuk ke soal dan pembahasannya. Perhatikan dengan benar ya. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Berarti maksudnya apa? Ini ada persamaan kuadrat lama ya. Persamaan kuadrat lama X kuadrat plus 5X plus 4 yang punya akar-akar X1 dan X2. Kamu disuruh tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 3 kali X1 dan 3 kali X2. Nah, itu maksud soal ini. Nah, caranya bagaimana Bu? Caranya seperti ini. Nah, sama langkahnya kita telaah dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Ternyata didapat A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Kemudian habis didata apanya? Kita cari X1 tambah X2, X1 kali X2. X1 kali X2 tadi C per A. Nah, C-nya 4, berarti 4 per 1. Berarti 4 per 1 sama dengan 4. Habis X1 kali X2 ya X1 tambah X2. Nah, berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, min B per A kita masukkan angkanya, berarti min 5 per 1 sama dengan min 5. Kemudian kita masuk ke rumus persamaan kuadrat baru. Oke, X kuadrat ditambah P plus Q, X plus P kali I sama dengan 0. Lah, P-nya itu apa? P-nya itu adalah akar yang baru yang diminta di soal. Berarti P-nya adalah 3X1, lalu Q-nya adalah 3X2. Nah, kemudian langkahnya sama seperti tadi. P dengan I minta ditambahkan, berarti kita tambahkan P tambah Q. Nah, P-nya tadi 3X1, kita tambah 3X1 ditambah 3X2. Oh, ini variabelnya berbeda. Nah, jadi tidak bisa langsung 6X, itu tidak bisa. Berarti yang bisa 3-nya kita kumpulkan di luar. Seperti ini, kita faktorkan di luar. Berarti hasilnya akan jadi 3 kali X1 ditambah X2. Nah, tadi X1 tambah X2 berapa? Min 5. Kita masukkan angka di sini min 5. Berarti 3 kali min 5. 3 kali min 5 jelas min 15. Oke, P tambah Q sudah ada hasilnya. Lalu kita cari P kali Q-nya. Nah, P kali Q berarti 3 kali X1 kali 3 kali X2. Karena kali ya bisa kita langsung kalikan. Nah, 3 kali 3, 9. Berarti 9 kali X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 tadi berapa? 4. Di sini sudah ada 4. Berarti 9 kali 4 sama dengan 36. Karena semua sudah lengkap, kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru yang tadi di atas. X kuadrat plus P tambah QX ditambah P kali I sama dengan 0. P tambah I berapa? Min 15 kita masukkan. Berarti persamaan kuadrat barunya X kuadrat P tambah I min 15 digantikan P kali I 36. Nah, tinggal masukkan aja. Sama dengan 0. Berarti PKB-nya, persamaan kuadrat barunya X kuadrat min 15X plus 13 sama dengan 0. Lanjut, satu soal lagi supaya mantap.
sama. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 min 3 dan x2 min 3. Oke, kita jawab. Kita telaah dulu. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke rumus kali. X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke rumus jumlah. X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min kali min 2 per 1 sama dengan 2. Karena negatif kali negatif kan positif. Langkah berikutnya menentukan persamaan kuadrat baru. Rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan P-nya adalah X1 min 3 dan Q-nya adalah X2 min 3. Nah, sama langkahnya seperti tadi, kita cari P tambah Q-nya, berarti X1 min 3 ditambah X2 min 3. Kita kumpulkan yang variabel, berarti X1 tambah X2 tidak bisa dijumlah karena variabelnya berbeda. Min 3 tambah min 3 berarti min 6. Kita masukkan angkanya. X1 tambah X2 tadi berapa? 2, berarti kita masukkan 2 di sini. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Oke, jumlah sudah beres, kita kali. Nah, kalau kali berarti P kali Q, jadi X1 min 3 dikalikan X2 min 3. Nah, ini mengalikannya seperti aljabar. Masih ingat ya perkalian aljabar? Jadi X1 kali X2 dulu sama dengan X1 kali X2. Kemudian X1 kali min 3 berarti min 3 X1. Lalu min 3 kali X2 berarti min 3 X2. Terakhir min 3 kali min 3. Oh ya, ini harusnya plus ya. Min 3 kali min 3 sama dengan plus 9. Lalu yang tengah ini kita faktorkan, kita kelompokkan. Hasilnya akan jadi seperti ini. X1 kali X2 min 3-nya keluar. Ya, dalam kurung X1 tambah X2 ditambah 9. Oke. Lalu kita masukkan angkanya. X1 kali X2 berapa? 3. Oke, kita masukkan angka 3. Lalu X1 tambah X2 2, berarti 3 kali 2 ditambah 9. Hasilnya berapa? Berarti 3 dikurangi 6 min 3 ditambah 9 sama dengan 6. Tinggal kita masukkan ke PKB-nya. Berarti X kuadrat plus, nah P plus Q tadi min 4, kita gantikan min 4 ditambah P kali Q tadi 6, berarti plus 6 sama dengan 0. Jadi persamaan barunya X kuadrat min 4x plus 6 sama dengan 0. Oke, cukup mudah itu materi kita hari ini. Nah, ini ada satu kata mutiara untuk kalian supaya rajin belajar walaupun keadaannya masih pandemi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu kalian dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.